Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. International Monetary Fund atau IMF memperingatkan saat ini dunia tengah menghadapi krisis ekonomi global. Guncangan ini disebabkan oleh perang Rusia dan Ukraina serta pandemi COVID-19 yang masih berlangsung terutama di Indonesia. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan krisis ganda berlangsung di berbagai belahan dunia. Selain pandemi COVID-19 yang belum berakhir, ini juga dikarenakan adanya kemungkinan varian virus baru. Daya beli masyarakat pun masih belum pulih. Kondisi ini ditakutkan akan melebarkan jurang negara yang memiliki tingkat pendapatan per kapita tinggi dengan negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Selain itu, perang Rusia dan juga Ukraina menimbulkan global kekhawatiran atas ekonomi di seluruh dunia. Inflasi bisa jadi tak terhindarkan. IMF mengakui saat ini pihaknya memangkas outlook pertumbuhan global menjadi 4,4% di tahun 2022. International Monetary Fund atau IMF mengakui kondisi dunia global saat ini sedang menghadapi krisis berlapis. Di tengah upaya bangkit dari imbas pandemi COVID-19, tantangan lainnya adalah perang Rusia dan juga Ukraina. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2011 hingga 2014, Bayu Krisnamurti. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Bayu. Selamat sore, Waalaikumsalam Mbak Fida. Baik, Pak Bayu tampaknya sudah melihat laporan, mendengar pernyataan dari Direktur IMF Kristalina Georgieva tadi ya. Pak Bayu setuju nggak dengan pendapat Direktur IMF tersebut? Kalau saat ini kita semuanya menghadapi atau mungkin sedang bersiap ya Indonesia yang menghadapi krisis yang mengkhawatirkan? Saya kira iya. Saya sependapat dengan IMF dan kalau tadi disebut kita menghadapi krisis ganda, saya bisa menyebutkan krisis gandanya paling tidak ada 4. Yang pertama adalah krisis pandemi itu sendiri yang belum berakhir dan berikut turunan-turunannya termasuk misalnya terganggunya rantai pasok dunia, terganggunya logistik di banyak sekali belahan dunia kita, kemudian juga kesulitan kontainer untuk kegiatan ekspor dan transportasi, kesulitan kapal, ya. Dan itu semua masih terus terasa dan masih belum pulih. Dan apalagi misalnya beberapa kota di Cina dilaporkan telah juga kembali melakukan lockdown akibat dari pandemi dan adanya varian baru dari virus. Jadi di samping itu kita juga menghadapi krisis energi. Krisis energi ini karena negara-negara telah mencanangkan untuk masuk ke renewable energy secara besar-besaran, tetapi kapasitasnya masih kurang. Di sisi lain, investasi di bidang energi fosil itu minyak bumi dan lain-lain itu sudah mulai berkurang. Nah, ini masa transisi yang belum balance ini menimbulkan krisis baru dan itu ditandai dengan harga energi yang meningkat besar. Krisis iklim yang juga sudah kita rasakan beberapa 10 tahun terakhir. Tahun lalu itu terjadi kondisi yang sangat tidak menguntungkan di belahan Amerika Selatan karena iklim yang tidak baik sehingga produksi pertanian di daerah itu tidak optimal. Dan terakhir tentunya krisis geopolitik karena Rusia dan Ukraina, dan ini yang terimbas selain masalah kemanusiaan dari perang itu sendiri adalah perdagangan yang amat sangat terganggu, dan Ukraina dan Rusia itu adalah negara-negara produsen utama minyak nabati dan juga produsen utama minyak bumi, dan dua-duanya terganggu. Bunga matahari misalnya yang menjadi andalan di Ukraina betul. tidak bisa dipanen dan sekarang petaninya juga tidak bisa tanam. Padahal Ukraina itu produsen minyak bunga matahari paling besar di dunia dan artinya 2 bulan 3 bulan dari sekarang mereka juga tidak akan panen. Pasokan bunga matahari pada minyak bunga matahari ke dunia juga akan berkurang dan itu semua akan mempengaruhi berbagai produk pangan dan akibatnya tadi sudah dikatakan inflasi yang melanda banyak negara dengan angka-angka yang sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Walaupun kita sebenarnya tidak menggunakan katakanlah untuk krisis Rusia dan Ukraina, kita bukan negara pengguna minyak sunflower terbesar, bukan begitu, Pak Bayu? Jadi dengan sunflower itu adalah minyak nabati ketiga terbanyak digunakan di dunia. Yang pertama adalah minyak sawit, yang kedua adalah minyak kedelai, dan yang ketiga adalah minyak sunflower. Nah, begitu sunflowernya berkurang pasokannya, konsumen akan mencari penggantinya. Dan penggantinya adalah minyak kedelai dan kemudian sawit, dan itu yang membuat harga sawitnya naik tinggi. Nah, dari keempat krisis yang tadi Pak Bayu sebutkan, krisis mana yang paling katakanlah
krusial atau sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia? Kalau saya menyebut pandemi itu sesuatu yang tak terduga ya, siapa yang tahu ada virus itu. Dan kalau energi dan iklim ini sebenarnya lebih jangka panjang. Kita aja sekarang lagi ya agak sial lah gitu pada tahun ini kok semua menumpuk di situ. Tapi yang betul-betul jadi pemicu utama dan membuat kemudian kita merasakan jauh lebih parah adalah krisis geopolitik Rusia lawan Ukraina ini. Ini menurut saya adalah perang ini sesuatu yang sangat buruk bagi kita semua dan bukan hanya Indonesia, tapi rasanya ini sudah dialami oleh seluruh dunia, termasuk Rusia sendiri. Dapat embargo seperti itu ya Pak Bayu ya? Ya, betul. Jadi efek krisis kali ini apakah lebih parah dibanding krisis ekonomi global sebelumnya katakanlah di tahun 1998 Pak Bayu? 1998 itu terbatas hanya 3 negara, 4 negara yang merasakan dan memang parah banget di 3-4 negara termasuk kita. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang terjadi di seluruh dunia. Saya ambil contoh saja ya. Pakistan misalnya nih kalau dilihat dari sisi inflasi, Indonesia masih mending sekitar 2,63% sampai dengan bulan Maret ini. Pakistan itu sudah 13%, Sri Lanka sudah 18%, kemudian negara-negara lain bahkan sudah ada yang sampai 56%, 57%, Turki misalnya sangat besar, Amerika Serikat sudah 8,5%. Lebih tinggi dari kita? Lebih tinggi dari kita, Amerika Serikat lebih tinggi, dan itu belum pernah terjadi dalam sejarah. Demikian juga misalnya FAO Real Food Price Index yang mengukur seluruh dunia, itu adalah yang tertinggi dalam 40 tahun. Terakhir indeksnya sekitar 135 angkanya, dan itu terakhir dunia mengalami tingkat harga semahal itu adalah tahun 1973-75. Ya, 1973-75. Pada waktu itu terjadi perang Arab Israel. Jadi ini betul-betul memang situasi yang tak diduga dan memang dampaknya global gitu. Nah, Pak Bayu tadi menyebut inflasi pada Maret ini mencapai sekitar 2,6 hingga 3%. Sementara kalau kita lihat kan ketika hampir 3 tahun pandemi COVID-19 berjalan ini, beberapa strategi telah dijalankan oleh pemerintah dan bisa dibilang ini cukup menunjang atau cukup sedikit bisa meningkatkan roda perekonomian atau sektor perekonomian yang terimbas sangat parah gitu ketika pandemi COVID-19 awal-awal tahun 2020 menerpa Indonesia. Tapi tidak membuat sebuah perubahan yang signifikan ya Pak. Apakah ini memang kondisi yang normal? Kondisi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya adalah pada waktu 2020-2021 is coping with pandemi. Jadi artinya menghadapi pandeminya sendiri. Ya. Dan berbagai hal yang terkait dengan itu seperti misalnya unemployment, ya, kehilangan pekerjaan dan UKM yang tutup dan sebagainya. Demikian juga usaha untuk membendung penyakitnya sendiri. Jadi sangat besar budget yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk vaksin, untuk tracing, untuk tes, untuk rumah sakit dan sebagainya itu. Dan ini mengambil banyak energi kita. Jadi besarnya energi yang dikeluarkan oleh pemerintah pada waktu itu bukan untuk to develop our economy, bukan untuk mengembangkan ekonomi kita, tapi mencoba untuk mengatasi krisis pandemi itu sendiri. Dampaknya ada 2. Satu adalah energi kita banyak terkuras, APBN kita terpakai dan sebagainya. Dan yang kedua, ini ada sebuah situasi di mana masyarakat itu menunggu-nunggu kapan ini pulih, kapan boleh dilepas. Nah, ini kondisi yang sekarang terjadi adalah alhamdulillah kita sudah lebih mampu untuk menangani pandemi, kita sudah lebih mampu untuk mengatasi penyakitnya, maka mulailah dibuka. Sekarang PPKM tinggal PPKM 2, dan seperti sudah diketahui kayaknya semua orang sudah berencana mau mudik karena sudah 3 tahun tidak mudik dan lain-lain. Demand side dari ekonomi kita mulai menggeliat, tapi supply side-nya masih lebih lambat, dan ini yang membuat kemudian terjadi ketidakseimbangan, dan itu menciptakan inflasi lagi di dalam negeri. Di dalam negeri juga terjadi beberapa peristiwa, misalnya PPN 10 naik ke 11%, kemudian naiknya harga bahan bakar minyak, ya, dan kemudian juga harga LPG. Nah ini juga menimbulkan itu semuanya dampaknya adalah inflator dan sekarang datang bersamaan, sehingga ini menurut saya memang kita berada dalam situasi yang sangat sulit karena memang semua hal tadi itu memicu
naiknya harga-harga. Inevitable begitu ya Pak Bayu. Walaupun sebenarnya strategi yang sudah diberlakukan oleh pemerintah, Kemenko Perekonomian, kemudian juga KPCPEN dan Kemenkeu sampai dengan saat ini, apakah menurut Pak Bayu sudah cukup memprioritaskan atau sudah berada di jalan yang tepat? Tapi kita lanjutkan di segmen berikut ya Pak Bayu ya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Now.